Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Profesor Tatang dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 12 dengan saya Siti Romlah dan rekan saya ada Ibu Ati Sri Mariati. Kami akan mempresentasikan proposal proyek kelas kami dengan judul Analisis Kesiapan Industri 4.0 pada perusahaan penyedia jasa logistik menggunakan model Indie 4.0. Ada 3 bahasan yang akan kita presentasikan dalam presentasi ini. Ada pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Mulai dari pendahuluan dan latar belakang bahwa saat ini tren global saat ini adalah industri 4.0 yang menggabungkan antara teknologi digital fisik dan biologis yang memanfaatkan IoT ya, Internet of Things, iOS, cloud dan big data. Di mana manfaat dari industri 4.0 ini adalah bisa memberikan peluang baru untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi yang berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi dalam skala besar. Dalam Indonesia sendiri, pemerintah sudah meluncurkan sebuah program namanya Making Indonesia 4.0 yang memacu transformasi industri menuju industri 4.0. Dan juga pemerintah Indonesia saat ini sudah menyusun sebuah model yaitu model Indie 4.0 di mana model ini adalah sebagai acuan indeks untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan menuju industri 4.0 di Indonesia. Nah, saat ini kontribusi lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan itu mengalami pertumbuhan yang tinggi di tahun 2022 dan diperkirakan pada tahun 2023 kontribusi PDB akan menembus sampai angka 1.000 triliun rupiah. Dan saat ini di Indonesia itu terdapat 4.000 perusahaan freight forwarding dan penyedia jasa logistik dan tentunya hal ini align dengan kebutuhan customer di mana pelanggan saat ini membutuhkan sebuah jasa layanan yang semakin cepat, murah, terpercaya, dan transparan. Kami mengangkat sebuah studi kasus dari salah satu perusahaan freight forwarding yaitu PT WGR, di mana PT WGR ini adalah perusahaan penyedia jasa logistik di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1998. Nah, di PT WGR ini juga memiliki 13 jenis layanan jasa yang ditawarkan ke para customer-nya mulai dari transportasi dan pengangkutan, penyediaan gudang sampai dengan konsultan logistik. Dan ini adalah sebuah cross-functional process map dari PT WGR di mana di sini terdapat kegiatan operasional yang dimulai dari pemesanan order dari customer, lalu akan diproses oleh beberapa divisi seperti sales, customer service, tim operasional, dokumen, sampai dengan finance. Nah, dalam proses operasional ini, PT WGR itu belum sepenuhnya menggunakan digitalisasi. Bisa kita lihat di sebelah kanan, di sini ada beberapa yang masih menggunakan aplikasi manual seperti Microsoft Excel dan email. Jadi intinya PT WGR ini belum menggunakan sistem yang terintegrasi dan digitalisasi dan segera perlu selaras dengan Industri 4.0. Dari sini kami merumuskan masalah dalam penelitian ini terkait pertama bagaimana kesiapan PT WGR menghadapi Industri 4.0 diukur dengan model Indie 4.0. Yang kedua, aspek-aspek apa saja yang perlu dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan oleh manajemen PT WGR untuk mencapai kesiapan Industri 4.0. Lalu tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi level tingkat kesiapan industri 4.0 pada PT WGR yang menggunakan model Indie 4.0. Lalu tujuan kedua yaitu untuk mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan terkait aspek-aspek yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
untuk mencapai kesiapan industri 4.0. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk secara praktis ya maupun secara akademis. Untuk manfaat praktisnya bisa menjadi penyedia informasi tentang sejauh mana perusahaan telah memanfaatkan teknologi digital dan mengimplementasikan prinsip Industri 4.0 yang nantinya dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Lalu juga akan bermanfaat secara akademis terkait sebagai referensi bagi para pembaca dalam menganalisis kesiapan Industri 4.0 di perusahaan freight forwarding dan penyedia jasa logistik dengan menggunakan model Indie 4.0. Dan tentunya juga akan memberikan referensi kepada perusahaan serupa mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam menuju Industri 4.0. Untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam penelitian ini, maka ruang lingkup kami batasi dengan poin-poin sebagai berikut. Pertama, yaitu lokasi penelitian hanya terletak pada PT WGR di kantor utama di Jakarta. Dan, maaf, maksud saya di dua kantor, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Karena tadi disebutkan sebelumnya bahwa PT WGR ini memiliki tiga kantor, dan kita hanya akan mengambil sampling di kantor Jakarta dan Surabaya. Terus yang kedua, objek penelitiannya adalah tim customer service, operasional dan manajemen operasional dari PT WGR, dari jasa layanan internasional dan domestik terkait sea freight dan air freight serta kepabeanan. Dijelaskan tadi juga bahwa PT WGR punya 13 ya layanan jasa, dan kita hanya akan fokus pada jasa layanan internasional dan domestik sea freight dan air freight. Lalu yang ketiga, data yang akan kami ambil adalah data dari periode 5 tahun terakhir, yaitu dari 2018 sampai 2023. Dan ini adalah sistematika penulisan proposal dari penelitian kami. Yang pertama ada bab pendahuluan yang akan menjelaskan terkait latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta batasan-batasan. Terus yang kedua ada bab 2 terkait kajian pustaka, di mana dalam bab ini kita akan merangkum terkait beberapa landasan teori yang menjadi referensi dan dasar penelitian serta analisis yang akan kita lakukan. Lalu di bab 3 ada metodologi penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan terkait metode yang dipilih, lalu metode pengambilan datanya, metode analisisnya, dan diagram alir penelitian. Selanjutnya untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Romla. Jadi sekarang kita memasuki bab 2 ya, mengenai tinjauan pustaka. Pertama, kami ingin sedikit membahas mengenai industri 4.0. Jadi industri 4.0 itu adalah industri yang mengacu pada transformasi, melibatkan penggunaan teknologi AI, kemudian Internet of Things, dan cloud, ya, sehingga menciptakan sistem yang dapat saling berkomunikasi, monitor, dan mengambil keputusan secara otomatis. Berikutnya. Nah, terdapat 4 komponen kunci pada industri 4.0 ini ya. Jadi yang pertama adalah CPS, Cyber Physical System, kemudian Internet of Things, Internet of Service, dan Smart Factory. Oke. Berikutnya. Di pada industri 4.0 ini juga kami sedikit membahas tentang logistik 4.0 ya. Jadi logistik 4.0 itu didefinisikan sebagai smart logistik karena komponen-komponennya memungkinkan proses manajemen yang cerdas ya. Cerdas dalam arti baik istilahnya mesin, kemudian semua sistem informasi juga menjadi terintegrasi. Komponen-komponennya adalah identifikasi otomatis, kemudian ada lokasi yang real time, pengumpulan data secara otomatis, konektivitas dan integrasi, proses data dan analisis, dan layanan bisnis. Nah, adanya identifikasi otomatis ini, kemudian lokasi real time dan pengumpulan data otomatis akan menghasilkan kualitas manajemen, perencanaan, dan optimasi. Berikutnya. Oke.
Indonesia di tahun 2018 itu mencanangkan atau meluncurkan sebuah rencana produk ya yang diberi nama Making Indonesia 4.0. Jadi dengan adanya Making Indonesia 4.0 ini sebenarnya Indonesia memiliki aspirasi untuk menjadi negara di dalam top 10 ekonomi dunia tahun 2030, di mana untuk menuju ke top 10 ekonomi dunia ini menargetkan kontribusi ekspor neto sebesar 10% dari PDB, kemudian 2 kali rasio produktivitas dan biaya, dan pengeluaran litbang sebesar 2% dari PDB. Oke, berikutnya. Nah, kemudian ada 10 prioritas nasional dari Making Indonesia 4.0 ya, dimulai dari perbaikan aliran material, kemudian mendesain ulang zona industri, akomodasi standar sustainability, pemberdayaan UKM, membangun infrastruktur digital nasional, menarik investasi asing, peningkatan kualitas SDM, pembentukan ekosistem inovasi, dan harmonisasi aturan dan kebijakan. Jadi ini adalah prioritas dalam rangka Making Indonesia 4.0. Oke, berikutnya. Oke. Nah, dalam rangka Making Indonesia 4.0 juga, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian sudah membuat sebuah acuan, menyusun sebuah acuan, yaitu yang disebut Indonesia Industry 4.0 Readiness Index ya, atau INDI 4.0. Jadi INDI 4.0 ini merupakan sebuah acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan industri menuju industri 4.0. Hasil dari pengukuran dengan indeks ini kemudian nanti dijadikan acuan ya dalam mengidentifikasi tantangan, menentukan strategi, dan sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk mendorong industri 4.0 ya. Jadi untuk menyegerakan industri Indonesia bertransformasi menuju industri 4.0. Nah, struktur Indi 4.0 sendiri ini terdiri dari 5 pilar, jadi bisa dilihat di gambar sebelah ya, bahwa 5 pilar akan terdiri dimulai dari manajemen dan organisasi, kemudian orang dan budaya, produk dan layanan, teknologi, dan operasi pabrik. Nah, dari 5 pilar ini dijabarkan lagi menjadi 17 bidang, ya bisa dilihat. Misalkan contohnya dari manajemen dan organisasi akan ada bidang strategi dan kepemimpinan, investasi untuk 4.0, dan kebijakan inovasi. Oke, berikutnya. Nah, dari Indi 4.0 ini sebenarnya ada 2 tahapan metode pengukuran. Yang pertama adalah metode survei online, akan berisi 7 set pertanyaan yang digunakan untuk menilai masing-masing bidang pada setiap pilar. Ya. Kemudian ada metode yang kedua, yaitu verifikasi kunjungan industri, adalah kunjungan para ahli industri kepada industri itu sendiri ke lapangannya. Nah, skor penilaian Indi 4.0 sendiri itu akan dimulai dari level 0 sampai level 4 ya. Level 0 itu berarti bahwa industri belum siap, sedangkan level 4 berarti industri sudah menerapkan industri 4.0. Nah, skor penilaian ini itu didapat juga dari pembobotan setiap pilar di Indi 4.0 ini, di mana manajemen dan pilar manajemen dan organisasi adalah 17,5%, orang dan budaya 30%, produk dan layanan pintar 17,5%, penggunaan teknologi pintar 17,5%, dan operasi pabrik 17,5%. Nah, tinjauan berikutnya adalah mengenai freight forwarder dan penyedia jasa logistik ya. Ada beberapa definisi dari freight forwarder ya yang diterbitkan oleh FIATA, yaitu International Federation of Freight Forwarder Association, dan juga UNSCAP 1990 sebagai bagian dari PBB. Jadi pada intinya adalah bahwa freight forwarder itu adalah agent yang menerima komisi dari eksportir atau importir untuk melakukan pekerjaan rutin
terkait dengan pengangkutan barang, termasuk bongkar dan muat barang, penyimpanan, transportasi, dan transportasi. Dan freight forwarder ini juga berperan sebagai prinsipal di mana dalam menjalankan tugas rutinnya terkait dengan ekspor impor, freight forwarder mendapatkan kendali penuh untuk mengatur dan mengkontrol serta membuat kontrak dengan pihak ketiga dalam tanggung jawabnya. Ruang lingkup pekerjaannya sendiri cukup banyak dan di sini kami menampilkan ruang lingkup pekerjaan yang terdapat pada peraturan Kementerian Perhubungan, ya, mulai dari pengelolaan transportasi, kegiatan pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruangan muatan, kemudian kepabeanan, angkutan multimoda baik ke dalam negeri atau ke luar negeri, kemudian penerbitan dokumen angkutan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, pengiriman barang, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, pengurusan klaim asuransi, penyelesaian tagihan, dan biaya yang diperlukan, penyediaan sistem informasi dan komunikasi, dan penyediaan layanan logistik baik di pasar nasional dan internasional. Berikutnya. Oke, jadi freight forwarder dan atau penyedia jasa logistik ini saat ini bisa berbagai macam nama ya yang timbul di pasaran ya. Jadi ada yang menyebut dirinya sebagai International Freight Forwarder atau Shipping Agency atau NVOCC atau Logistic Company. Pada intinya mereka beberapa layanan ini bisa disediakan ya, yaitu sebagai transporter, kemudian sebagai third party logistik atau fourth party logistik, consolidator, custom broker, dan juga menyediakan warehousing. Slide berikutnya. Jadi ini ada sebuah international logistic flow begitu ya, mulai dari origin sampai destination, hanya untuk menggambarkan bahwa lingkup atau stakeholder dalam logistic flow ini cukup banyak kaitannya ya. Berikutnya, ini kami tampilkan beberapa stakeholder di dalam international transportation atau logistik ya. Jadi memang banyak sekali ada beberapa divisi ya, dimulai dari pemeran utamanya adalah seller atau buyer atau trader, kemudian ada transporter yaitu shipping line, airline, trucking, dan railway, kemudian juga didukung oleh freight forwarding dan logistic company. Kemudian government agency itu juga akan selalu terlibat ya, misalkan custom dan karantin. Di samping itu masih ada lagi beberapa usaha jasa terkait ya, mulai dari airport atau port operator, depo, hingga masalah container leasing atau container engineering untuk transportasi via laut. Berikutnya pada tinjauan pustaka ini, berikutnya kami akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas adalah sebuah model bisnis yang menjelaskan alasan bagaimana organisasi menciptakan, menyampaikan, atau menangkap nilai. Jadi merupakan konsep bagaimana cara bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai ekonomi dari customer menurut versi Osterwalder. Nah, bisnis model kanvas ini bisa digambarkan sebagai 9 blok bangunan bisnis ya, yang menunjukkan urutan bagaimana cara sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan. Pada prinsipnya mencakup 4 bidang utama, yaitu pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan kelayakan finansial. Berikutnya. Oke, jadi untuk membuat bisnis model ini, perusahaan akan menilai sendiri dan membuat bagi-bagiannya mengisi ke dalam format untuk masing-masing elemen tadi ya. Yang pertama customer segment, kemudian ada value proposition, kemudian ada channel, berikutnya adalah customer relationship, revenue stream, kemudian key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. Nah, ini adalah contoh bisnis model kanvas dari PT Wellgrow saat ini, ya, di dalam 9 blok bangunan bisnis. Oke, yang berikutnya. Oke, untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh Mbak Roma. Silakan, Mbak.
Ya, terima kasih. Kita lanjut ke bab 3 terkait metodologi penelitian, di mana di sini di poin pertama kita akan menjelaskan diagram alir penelitian dalam proyek kelas ini nanti. Jadi akan ada 4 tahapan yang akan kita lakukan, mulai dari tahap pendahuluan yang meliputi identifikasi masalah, perumusan masalah, dan penentuan tujuan penelitiannya. Tentunya hal ini akan disupport oleh beberapa referensi atau literatur untuk sebagai tinjauan pustaka kami. Lalu yang kedua akan ada tahap pengumpulan data, di mana tahap pengumpulan datanya nanti akan berupa observasi serta pengisian kuesioner terkait pertanyaan-pertanyaan asesmen INDI 4.0 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian di Indonesia. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data. Nanti akan ada dua eh, metode yang akan kita gunakan. Yang pertama terkait identifikasi BMC di PT WGR yang saat ini terjadi. Lalu yang kedua adalah pengukuran indeks kesiapan industri 4.0 berdasarkan eh, pilar-pilar yang sudah dijelaskan tadi di bab 2. Lalu yang terakhir nanti akan ada tahap analisis dan pembahasan, di mana dari pengolahan data tadi kami akan analisis beberapa hal sesuai dengan tujuan penelitian ini, lalu nanti akan mendapatkan kesimpulan dari sini sehingga mendapatkan sebuah rekomendasi. Lalu untuk metodologi penelitiannya berupa bersifat kualitatif yang meliputi dua. Yang pertama itu studi pustaka terkait definisi Indie 4.0 sebagai indikator penilaian kesiapan industri 4.0. Lalu yang kedua, analisis secara visual pada saat self-assessment dan proses pengisian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan nanti. Untuk tahap pengambilan data, jadi akan ada 3 poin. Yang pertama melalui observasi, yaitu observasi secara langsung yang dilakukan dengan mengamati kegiatan alur kegiatan operasional nanti maupun yang non operasional di PT WGR di Surabaya dan Jakarta. Lalu yang kedua adalah kuesioner. Di sini nanti akan dilakukan pemberian kuesioner kepada perwakilan karyawan yang sudah dipilih dan perwakilan manajemen tentunya untuk melakukan self assessment perusahaan yang nanti dari kuesioner itu akan terdapat beberapa daftar pertanyaan terkait penilaian Indie 4.0. Lalu yang terakhir nanti akan dilakukan brainstorming. Jadi nanti di brainstorming ini kita akan berdiskusi, bertukar pikiran dengan beberapa perwakilan karyawan maupun manajemen yang memiliki kapasitas terkait eh, kondisi bisnis di PT WGR saat ini. Lalu untuk tahap pengolahan datanya menggunakan dua cara, yaitu dengan bisnis model Canvas tentunya untuk mengidentifikasi dan membuat template model bisnis yang saat ini terjadi di PT WGR. Lalu yang kedua adalah menggunakan model Indie 4.0. Lalu di tahap analisis dan pembahasan akan membahas 2 poin sesuai dengan tujuan penelitian tadi dan perumusan masalah. Jadi yang pertama sejauh mana kesiapan PT WGR menghadapi industri 4.0, lalu akan dilanjutkan terkait aspek-aspek apa saja yang perlu dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan oleh manajemen PT WGR untuk mencapai kesiapan industri 4.0. Jadi itu rangkaian metodologi yang akan kami lakukan dalam proyek kelas ini nanti. Penelitian proyek kelas maksud saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih bimbingannya kepada Profesor Tatang. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.